Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman RK. Jumpa lagi podcast Rumah Kebangsaan. Episode kali ini Rumah Kebangsaan akan mengangkat tema mengenai bagaimana hoaks atau politik identitas itu dilakukan ketika pemilu atau pemilihan umum. Di sini kita sudah bertemu dengan salah satu narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi untuk para teman-teman RK yang biasa bergerak di keberagaman, pluralitas. Baik, di sebelah saya sudah ada Bapak Syafiq Hasyim. Beliau ini adalah seorang daripada dosen di Universitas Islam Internasional Indonesia. Oke, baik. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kita pengen tahu dulu, Pak, itu sebenarnya politik identitas itu seperti apa sih, Pak? Apakah itu bisa berpengaruh ke masyarakat atau bahkan justru lebih berpengaruh lagi ke perpolitikan di dunia ataupun di suatu negara khusus Indonesia? Gitu, Pak. Oke. Kalau kita ingin bicara secara gampang apa itu politik identitas, sebetulnya begini. Misalnya kalau saya beragama Islam, lalu saya mencalonkan diri sebagai gubernur atau sebagai bupati atau pemimpin yang lain, dan saya gunakan agama saya daya gunakan agama saya untuk mempengaruhi orang agar orang itu memilih saya, ya itu sebetulnya sudah bisa disebut dengan politik identitas. Jadi politik identitas itu adalah menggunakan identitas utama kita untuk kepentingan politik. Sudah tentu kepentingan yang menguntungkan kita, gitu. Nah, menggunakan politik identitas ini ada degree-nya, gitu. Degree yang paling parah adalah kita menggunakan misalnya agama saya, Islam, gitu, untuk melegitimasi segala sesuatu yang nanti mengarah pada kemenangan saya, dan juga untuk melakukan diskredit atau penjelekan terhadap lawan saya. Itu secara gamblang politik identitas itu seperti itu. Kadang saya memanipulasi apa yang sesungguhnya ada di dalam agama saya, konsep politik misalnya, konsep politik di dalam Islam itu saya manipulasi supaya orang memilih saya. Gitu. Segala kemungkinan yang bisa saya ambil keuntungan dari agama untuk menyebabkan orang lain memilih saya, itu bisa disebut dengan bentuk atau contoh politik identitas. Sederhananya seperti itu. Dan jika ditanya apakah politik identitas ini akan berpengaruh terhadap proses politik dimanapun saja, saya kira mungkin ada pengaruhnya. Kadang pengaruhnya besar, kadang tidak ada. Tergantung kepada situasinya. Dan kalau kita merujuk pada peristiwa pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017, itu karena ada peristiwa-peristiwa lain. Ya, ada peristiwa-peristiwa lain yang menyebabkan politik identitas itu menjadi sangat empuk dan sangat strategis untuk digunakan, ya, untuk memenangkan kandidat tertentu. Gitu. Jadi ada precondition juga yang menyebabkan sebuah politik identitas itu berdaya guna, ya, berdaya guna sebagai senjata untuk kemenangan sebuah pilihan kepemimpinan. Gitu. Nah, precondition itu apa aja? Mungkin ada hal-hal yang dianggap sebagai apa ya? Kalau dalam konteks pemilu Jakarta kan salah satu calon dianggap merugikan umat Islam, ya, dengan tuduhan pelecehan terhadap Islam. Nah, itu lalu bergulir, dan kemudian pada event pemilunya itu terus digunakan. Ya, digunakan. Terus dikapitalisasi dan sebagainya. Itu seperti itu. Apakah itu tadi politik identitas itu bisa berguna buat Bapak tadi? Itu ketika ada penyebabnya, harus ada prekondisi gitu. Nah, itu apakah prekondisi itu
itu bisa dibuat atau bisa ditimbulkan? Ya bisa, precondition itu bisa ditimbulkan. Namanya juga politik kan. Politik itu kan segala upaya ya, segala upaya itu bisa dilaksanakan untuk kepentingan politik tertentu gitu. Dan untuk menciptakan precondition itu juga sangat mungkin sekali. Kapitalisasi peristiwa, ada peristiwa ini, peristiwa itu dan sebagainya, lalu itu digunakan sebagai persyaratan awal untuk lebih mendayigunakan apa yang kita sebut dengan politik identitas. Kalau menurut Bapak sendiri, politik identitas itu merugikan demokrasi kan? Di kehidupan Indonesia? Secara umum praktek identity politics itu kebanyakan merugikan demokrasi secara umum, karena di sana ada judgement, di sana ada semacam penggunaan hal-hal yang seharusnya tidak digunakan di dalam politik praktis, digunakan di sana, ada persoalan manipulasi juga. Itu jelas bagi saya politik identitas itu merugikan. Baik secara diskursif maupun secara praktisnya. Dengan kondisi Indonesia yang plural dan begitu beragam gitu Pak ya, apakah politik identitas itu wajar digunakan gitu Pak? Apalagi kalau kita menengok belum lama ini ada partai gitu, yang menklamirkan bahwa memakai politik identitas, misalkan entah itu dari segi agama, ras, suku gitu. Apakah memang sebenarnya harus dipakai, mungkin dengan catatan harus yang bijak, atau memang benar-benar harus tidak dipakai? Ya, kalau kita dalam situasi di mana negara kita itu pluralistik, beragam ya, dari segi agama, dari segi etnisitas, dari segi fenomena kebudayaan dan sebagainya. Dan kita dengan politik identitas itu memaksakan satu identitas tertentu, satu saja, misalnya identitas keagamaan tertentu, untuk dipaksakan kepada identitas keagamaan yang lain, itu kan jelas masalah. Kenapa kita harus menggunakan hal-hal seperti itu? Bukankah kita di dalam berpolitik itu sebaiknya kita menggunakan hal-hal yang umum, yang bisa diterima oleh semua pihak? Kalau kita dalam politik identitas itu pasti ada penonjolan pada aspek identitas kita, pada aspek misalnya bagaimana agama saya atau Islam ini mempengaruhi politik saya. Itu yang saya tonjolkan, dan meminta orang lain yang sama dengan saya untuk memilih saya atau untuk memilih partai saya, bukan melihat pada performance, bukan melihat pada hal-hal yang tangible dan hal yang visible, tapi suruh melihat agama. Jadi agama dibawa untuk urusan politik gitu. Kalau dalam bahasa orang awam ini kok kampanye saja Tuhan diajak, gitu. Misalnya seperti itu. Baik. Kampanye aja Tuhan diajak ya. Baik Pak, politik identitas dan tadi sama hoak, dengan hoak, apakah ada keterkaitannya? Apa yang terpisah? Tidak selalu terkait, tapi kebanyakan hoak digunakan untuk kepentingan politik identitas. Misalnya ada orang atau calon tertentu, partai tertentu tidak melakukan sesuatu, lalu diberitakan melakukan sesuatu yang berlawanan dengan identitas tertentu, itu kan juga terkait gitu. Jadi tidak selalu terkait, tapi hoax atau hoax itu banyak digunakan untuk memperkuat politik identitas. Karena prinsip dari politik identitas itu adalah bagaimana kita menang dengan mengkapitalisasi
identitas-identitas yang menurut kita berguna. Identitas utama dari umat Islam kan agama. Itu seperti itu. Ternyata politik identitas ini, apa menurut Bapak nanti gimana ke depan kondisinya? Apakah itu akan selalu ada atau memang perlu ada edukasi atau pencegahan terutama ke masyarakat? Iya, saya kira ini akan selalu ada dalam semua keadaan atau kondisi, dan tidak hanya ada di Indonesia, tapi juga ada di mana-mana. Misalnya di negeri-negeri yang kita katakan maju secara demokrasi seperti di Amerika atau di Eropa, tetap saja itu ada politik identitas yang dimainkan oleh para aktor-aktor politik untuk keuntungan mereka. Tapi mungkin degrinya atau tingkatannya berbeda-beda dari satu negara ke negara lain. Gitu. Tetap meskipun kalau di dalam konteks demokrasi di Amerika atau di Eropa, politik identitas itu tidak berguna karena mereka menggunakan sistem sekuler, ya, agama dan sebagainya itu tidak diperhitungkan oleh mereka. Tapi ada saja dari mereka yang mencoba untuk menggunakan agama untuk menarik voters, ya, untuk menarik pemilih. Gitu. Di Eropa misalnya pasti ada, misalnya pasti di dalam konteks Jerman misalnya itu kan ada partai Kristen Demokrat yang dulu dipimpin oleh Angela Merkel. Jadi kalau kita melihat bagaimana para aktor politik mereka berkampanye di daerah mereka, ke desa-desa mereka, itu banyak yang menggunakan atau membawa Tuhan untuk mendukung kampanye mereka. Itu juga bisa disebut sebagai politik identitas gitu. Jadi kalau di tingkat masyarakat secara umum itu masih ada saja. Tadi saya katakan degrinya yang berbeda. Dalam konteks negara sekuler, ya seperti Eropa dan Amerika, itu pada tingkat negaranya memang tidak, ya, tapi pada tingkat masyarakatnya itu ada. Gitu. Dan biasanya bagaimana untuk mengeradikasi atau menghilangkan hal-hal seperti itu, ya pendidikan politik bagi masyarakat harus ditingkatkan, literasi politik, ya, literasi politik itu harus ditingkatkan gitu bagi mereka. Gitu. Kalau literasi politik melek, itu lama-lama politik identitas itu tidak ada yang menjemput atau tidak ada yang merasa berminat untuk itu. Tapi kalau kalau literasi politik di tingkat masyarakat itu belum berjalan, ya pasti orang akan tertarik dengan hal-hal seperti itu, karena biasanya masyarakat di mana saja, ya masyarakat di mana saja itu cenderung tertarik kepada hal-hal yang sesuai dengan keyakinan mereka, belief mereka, agama mereka. Dan jika itu digunakan, ya, oleh para politisi untuk menarik minat, menarik suara dari mereka, yaitu biasanya akan tertarik oleh mereka. Mungkin pada konteks masyarakat yang sudah literate baik di Indonesia maupun di Barat, politik identitas tidak terlalu menarik bagi mereka. Apa yang disebut dengan literate? Mereka tahu bahwa agama atau keyakinan itu tidak bisa digunakan untuk hal-hal yang bersifat buruk. Jadi value dari keyakinan itu adalah kebaikan, moralitas publik. Itu seperti itu. Itu bisa terjadi di Indonesia, Pak? Iya. Dengan pemahaman yang seperti itu? Bisa saja terjadi. Dan itu kan salah satu cara untuk menghilangkan politik identitas dan membuat politik identitas itu tidak menarik bagi mereka, yaitu melalui literasi politik.
Tapi kan ada hal lain. Kalau calon-calonnya, kalau situasi politiknya dan sebagainya, aktor-aktor utamanya masih terus menggunakan itu, apalagi partai politik mendeklarasikan diri akan menggunakan politik identitas, ya mau gimana lagi, pasti ada orang yang berminat ke sana. Ya, jadi ini ada pergerakan antara aktor politik yang menggunakan identitas politik pada satu sisi, dan pergerakan literasi politik ini harus duluan yang mana gitu. Kalau literasi politiknya sudah oke, sudah bagus, ya mungkin pihak mana saja yang menggunakan identitas politik tidak akan dilirik. Bisa dicegah. Bisa dicegah. Berarti untuk pergerakan politik identitas ini, itu apakah mereka melihat votes-nya, dalam artian mereka mau menggunakan politik identitas tapi menyesuaikan dengan votes-nya gitu. Apakah ada hal seperti itu ketika menggunakan politik identitas? Ya bisa aja seperti itu, bahwa politik identitas digunakan itu berdasarkan kepada calon pemilih yang mereka akan target. Itu bisa saja seperti itu. Nah, tapi kalau calon pemilihnya tidak berminat dengan itu kan sama aja, pasti tidak akan berguna. Karena itu menurut saya menghilangkan politik identitas itu bukan pekerjaan pada saat akan pemilu saja, ya, karena orang-orang yang menggunakan politik identitas itu senjatanya banyak juga. Dari keadaan dan situasi ekonomi yang kurang baik, itu bisa diolah untuk menjadi bahan politik identitas. Oh, karena kita selama ini sistem ekonomi kita lebih tergantung kepada negara-negara barat ini. Oh, kita memakai sistem liberal, tidak familiar atau tidak membantu pengentasan kemiskinan, malah mengeksploitasi. Kita banyak bekerja sama dengan negara-negara komprador, negara-negara kapitalis dan lain sebagainya. Nah, kita menawarkan sistem ekonomi Islam misalnya dan lain sebagainya. Ini akan menghapus itu semua. Misalnya seperti itu. Atau secara politik, peristiwa-peristiwa politik yang bisa diolah untuk menjadi bahan bakar bagi politik identitas juga bisa. Hukum dan sebagainya, korupsi, ya, penyelewengan dana pajak dan sebagainya, itu semua bisa diolah menjadi bahan bakar untuk membuat politik identitas semakin diminati oleh orang, oleh voters gitu. Nah, karena itu setiap peristiwa seperti itu ya harus ada literasinya, dan itu tidak harus menunggu kapan pemilu itu dilaksanakan, kapan pilkada itu dilaksanakan. Tidak, itu pekerjaan yang terus-menerus. Ini pekerjaan untuk mendidik bangsa secara umum. Sama seperti itu. Jadi tidak ada waktu berhenti, tidak ada waktu jeda, karena kita bekerja dengan hal-hal yang bisa merusak itu semua. Kalau menurut pandangan Bapak, apakah politik identitas itu lekat kaitannya dengan satu pergerakan atau satu visi, satu pandangan, atau memperkuat solidaritas antar satu identitas itu sendiri? Menurut pandangan Bapak gimana? Ya, bisa terjadi seperti itu. Tapi juga politik identitas bisa merekrut orang yang di luar identitasnya, satu identitasnya. Ya, orang yang di luar identitas mereka. Kalau udah satu identitas ngapain? Kan sudah pasti akan mendapat dukungan. Sudah pasti akan mendapat semacam agregasi dari itu semua. Yang paling penting bagi mereka itu ya bukan orang yang satu pandangan,
tapi bagaimana menaklukkan orang yang berbeda pandangan, ya, untuk jatuh kepada pelukan politik identitas itu sendiri. Kalau udah satu visi, satu kelompok, satu organisasi, satu gerakan dan sebagainya, kan sebetulnya sudah tidak perlu lagi bagi mereka untuk menggunakan politik identitas untuk menarik orang masuk ke dalamnya, karena sudah sama secara ideologis, secara agama, mungkin secara ekonomi, konsep ekonominya sama, konsep politiknya, konsep hukumnya sama dan sebagainya. Itu seperti itu. Cara efektif untuk menanggulangi, dalam artian untuk mengedukasi masyarakat tentang politik identitas ini, lebih efektifnya itu seperti apa menurut Pak? Dalam artian kalau seandainya ada para pelaku politik ini menggunakan politik identitas, dan dari masyarakat apa yang harus dibekali dalam menghadapi itu? Iya, masyarakat harus diberitahu tentang hal-hal yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya terjadi. Misalnya tentang politik hukum, misalnya tentang politik ekonomi, politik keagamaan, semua harus dijelaskan secara menurut apa yang sebenarnya. Gitu. Misalnya begini, kalau ada konteks penyalahgunaan uang pajak, sebagaimana yang terjadi akhir-akhir ini dan ramai didiskusikan di publik, dan itu digunakan oleh partai politik tertentu atau pemimpin tertentu untuk kepentingan politik mereka, yaitu kita melawannya harus menjelaskan apa yang sebenarnya itu terjadi, sehingga masyarakat bisa memahami. Kalau kita apologetik dan membuat counter naratif pada kritik yang masuk pada mereka, tapi tidak didasarkan kepada kebenaran dan pada fakta yang sebenarnya, yaitu pasti masyarakat akan nolak, akan merasa dimanipulasi juga, karena lawan politik identitas dan lawan hoax dan sebagainya itu adalah fakta itu sendiri, fakta yang bisa menaklukkan mereka. Kita jangan melawan hoax dengan hoax, kita melawan hoax dengan fakta, dengan kebenaran. Itu seperti itu. Nah, di zaman sekarang hoax sama politik ini mungkin lebih besar di media sosial. Menurut Bapak seberapa penting, seberapa besarkah pengaruhnya media sosial terkait penyebaran hoax? Kalau sesuatu yang terbuka ya, seperti Facebook, Twitter dan sebagainya, itu kan gampang. Fact checksnya, cek faktanya kan gampang ya, cek faktanya kan gampang. Justru yang mungkin agak mengkhawatirkan itu adalah kalau itu terjadi pada echo chambers, pada kamar tertentu, ruang tertentu, misalnya grup-grup WhatsApp atau grup-grup Telegram dan sebagainya. Karena itu sifatnya tertutup dan hanya pada membersnya, pada anggotanya yang terlibat di sana. Tapi kalau selama hoax itu tampil pada ruang publik, ya, bisa dilihat, bisa dikomentari, bisa dikritik dan sebagainya, bagi saya degrinya belum semengkhawatirkan apabila itu dibandingkan dengan apa yang terjadi pada lingkungan tertentu, pada grup yang tertutup, yang kayak satu WhatsApp grup itu, kayak WhatsApp grup. Misalnya kalau Anda membuat status di Facebook, ini loh pemimpin ini melakukan ini, itu siapa aja bisa melihat, Pak? Siapa saja kan bisa memverifikasi. Bisa komentar. Pendukung dari pemimpin yang kamu buat hoax itu pasti akan protes. Gitu. Dan kalau yang di kayak contoh tadi di WhatsApp grup, mungkin itu yang satu pandangan, biasanya satu grup. Ya, echo chambers itu. Echo chambers itu ya. Itu seperti itu. Ya, kalau di dalam WhatsApp kamu nggak satu pandangan, ya berantem di sana. Lalu
live kan, Live pasti. lalu live gitu. Gitu. Kalau di media sosial secara umum saya kira meskipun hoax terus diproduksi, tapi saya percaya kepada mass criticism, yaitu kritisisme masyarakat secara umum. Karena di masyarakat itu kan beda-beda. Pasti tidak semua mendukung, pasti ada yang menolak pasti. Dan itu peristiwa dialektik seperti itu, menolak, mendukung dan sebagainya. Kalau diketahui di publik itu pembelajaran tersendiri. Oh ternyata dilihat argumennya yang kuat yang mana, gitu. Reasoningnya yang kuat yang mana? Apakah yang mendukung atau yang menolak? Gitu. Kalau saya pribadi Pak, kalau saya ngelihat postingan terutama di Instagram gitu ya, itu sebenarnya lebih suka ngelihat komentar netizen Pak daripada isi daripada caption atau kontennya itu. Yeah. Kenapa? Soalnya penasaran misalnya konten menurut saya itu biasa saja, tapi ketika di situ ada 10.000 komentar, 2.000 komentar, itu penasaran Pak. Ini sebenarnya komen apa aja sih di dalam ini dengan adanya caption atau postingan seperti itu. Jadi dari situ justru malah lebih seru tuh ngeliat komentarnya daripada kontennya. Itu apakah komentar netizen seperti itu atau reaksi daripada netizen itu berpengaruh juga Pak? Saya kira reaksi juga bisa berpengaruh. Ya. Di samping juga status utama baik di Instagram, Facebook maupun di di Twitter itu bisa. Tapi intinya bahwa selama orang itu bisa menanggapi, selama orang itu bisa merespon, selama orang itu bisa bereaksi, hoax seganas apapun itu bisa terbatalkan. Gitu. Karena di sana ada pandangan yang berbeda, ya, ada difference of opinions, difference of response pada status hoax tadi. Seperti itu. Oke, baik, kurang lebih sudah setengah jam ya, nggak kerasa. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak tentang hoax dan politik identitas ini. Menurut Bapak itu hoax seperti apa, politik identitas seperti apa? Kalau hoax ini tidak usah didefinisikan, tapi dirasakan aja, dilihat saja. Dan kalau fact checks ya tidak ada, berarti hoax. Itu ya hoax kan gitu. Gampang kan sekarang, gampang. Orang memberitakan sesuatu ya yang tidak benar itu gampang ngeceknya. Gitu. Karya tulis saja sekarang gampang dicek. Plagiarisme, sistem plagiarisme dan itu kan kalimat gitu ya. Itu kan gampang dicek sekarang. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, tadi kembali lagi apa yang secara ringkas bisa saya katakan sebagai politik identitas itu adalah apabila kita dengan sengaja menggunakan ya dan mengkapitalisasi identitas kita, identitas utama kita ya untuk kepentingan politik kita secara sepihak dan merugikan pihak lain. Itu saja. Baik, untuk teman RK, untuk episode kali ini tentang menangkal hoax ataupun hoax serta apa itu politik identitas sudah kita bahas. Terima kasih teman-teman RK sudah menyaksikan kami. Sampai jumpa lagi di podcast RK selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.